Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali walaupun dalam pembelajaran daring ya. Semoga akhi ukhti di rumah senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Ya, pada pembelajaran budaya Banyumasan kali ini bersama Ustadzah Hani ya. Ustadzah Hani akan menyampaikan materi yang pertama yaitu tentang tata krama bermasyarakat. Ya, pasti kalian gak asing ya dengan tata krama ya, karena setiap yang kita lakukan itu diharuskan ada tata kramanya tersendiri ya, apalagi dalam kehidupan bermasyarakat kita harus menerapkan tata krama itu. Ya, jadi dalam tata krama bermasyarakat, khususnya dalam setiap hari itu kita pasti berinteraksi dengan orang lain ya. Contohnya saat berpapasan dengan teman atau guru, saat berkunjung ke suatu tempat, dan saat menerima atau menyampaikan pesan. Walaupun di tengah pandemi ini kita jarang keluar rumah yang menjadikan kita bertemu dengan orang lain, tapi setidaknya kita di dalam rumah pun pasti kita melakukan interaksi ya dengan kakak, adik, ayah, ibu ya. Pasti kita tetap melakukan interaksi karena kita adalah makhluk sosial ya. Jadi ketika berinteraksi dengan orang lain, kita sebaiknya menerapkan tata krama. Tata krama itu penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena tata krama itu artinya menghargai dan menghormati orang lain. Jadi kalau kita memiliki tata krama, insya Allah kita juga akan dapat menghargai dan menghormati orang lain tersebut ya. Jadi tata krama itu sangat penting untuk kita pelajari dan kita terapkan. Ya, kemudian apa itu arti tata krama? Ya, kita sudah membahas tentang tata krama. Ahli ukti di rumah sudah tahu apa belum? Tata krama sendiri itu artinya apa? Ya, ada yang tahu? Ya, kita belajar bareng-bareng ya. Jadi, tata krama itu berasal dari kata tata dan krama. Tata sendiri itu artinya aturan, adat atau norma, sedangkan krama artinya sopan santun yang meliputi tingkah laku, bahasa, dan tindakan. Dengan demikian, tata krama adalah aturan bertingkah laku yang santun dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi singkatnya itu tata krama itu adat, aturan atau norma ya, dan sopan santun kita, unggah-ungguh kita ya kepada terhadap orang lain. Jadi ketika kita berinteraksi, komunikasi dengan orang lain, kita itu wajib atau diharuskan kita memiliki tata krama, itikat yang baik, sopan santun ya. Seperti itu, apalagi ahli ukti sudah kelas 6 harus belajar tata krama yang baik kepada orang lain. Kemudian tata krama sendiri itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada tata krama saat berpapasan, yang kedua tata krama saat berkunjung, dan yang ketiga tata krama saat menerima dan menyampaikan pesan. Ya, tata krama saat berpapasan. Ya, walaupun di kondisi sekarang ini kita jarang keluar rumah dan berpapasan dengan orang lain ya, tapi pasti ya paling tidak kita sebelum pandemi ini kita juga sering keluar rumah dan sering berpapasan dengan orang lain, entah itu teman, guru, saudara, atau tetangga ya. Kemudian yang kedua ada tata krama saat berkunjung. Nah, kita juga sering berkunjung ya ke rumah teman atau ke rumah saudara, ke rumah kakek nenek ya.
Nah, di situ kita juga ada tata keramanya. Nanti akan kita pelajari satu persatu ya. Begitu juga dengan yang ketiga, itu tata krama saat menerima dan menyampaikan pesan. Jadi ketika kita menerima pesan atau amanat dan kita diperintahkan untuk menyampaikan pesan itu ke orang lain, itu juga ada tata kramanya sendiri. Jadi 3 hal ini yang akan kita bahas pada pembelajaran budaya Banyumasan pada hari ini. Ya, yang pertama tata krama saat berpapasan. Ya, tata krama saat berpapasan itu diantaranya yang pertama ada tersenyum dan menampakkan wajah berseri. Jadi ketika kita ketemu orang, usahakan kita itu senyum dan menampakkan wajah yang berseri. Jangan malah kita cemberut ya, cemberut atau murung, ngambek. Seperti itu nanti dikiranya kita itu sedang, oh itu kok ketemu aku kok itu ya wajahnya kayak ngambek, apa aku punya salah ya. Nah, jadi kan menimbulkan rasa seperti itu kepada orang yang kita temui ya. Jadi bagaimanapun kondisi hati kita, suasana hati kita pada saat itu, tapi ketika bertemu teman usahakan tetap tersenyum ya, dan tampakkan wajah berseri supaya elok dipandangnya ya. Yang kedua, mengucapkan salam dan menjawab salam ya. Mengucapkan salam ketika kita bertemu dengan guru atau teman ya, saudara juga, serta wajib menjawab salam. Ketika ada yang menyalami kepada kita, kita juga hukumnya wajib menjawab salam tersebut. Ya, yang ketiga, menyebarkan salam. Menyebarkan salam kepada siapapun yang kita temui ya, itu juga bagus. Sapaan orang Islam itu kan dengan salam ya. Jadi usahakan kalau kita ketemu orang itu yang pertama kita ucapkan adalah salam. Dan yang terakhir ada berjabat tangan ya. Mungkin untuk yang terakhir ini berjabat tangan di kondisi sekarang ini mungkin tidak dulu ya. Iya, hanya mengucapkan salam saja tanpa berjabat tangan tidak apa-apa, karena kondisi sekarang yang mengharuskan kita untuk menjaga jarak ya. Yaitu adalah tata krama saat berpapasan. Kemudian yang kedua ada tata krama saat berkunjung. Jadi saat kita berkunjung atau mengunjungi rumah teman, saudara atau kakek nenek ya, pasti itu di situ juga ada tata kramanya ya. Ya, berkunjung itu adalah suatu kegiatan mendatangi suatu tempat. Misalnya tadi ke rumah teman, saudara, kakek nenek ya. Nah, menerapkan tata krama saat berkunjung itu sangat penting dilakukan. Supaya apa? Supaya orang yang kita kunjungi itu merasa dihormati dan dihargai ya. Jadi saling mengunjungi itu dapat membuat hubungan kita dengan orang lain yang dikunjungi itu semakin baik. Nah, saat berkunjung makanya kita harus menerapkan tata krama. Nah, salah satunya apa? Nah, itu diantaranya ada banyak ya. Yang pertama, ketika kita mendatangi rumah orang, adab atau tata krama sopan santunnya yang pertama kita lakukan adalah mengetuk pintu. Mengetuk pintu, kemudian yang kedua mengucapkan salam. Mengucapkan salam ketika sudah dijawab salamnya dan dibukakan pintu. Ketika kita belum dipersilakan untuk duduk, usahakan kita jangan duduk dulu ya. Menunggu tuan rumahnya mempersilakan. Monggo silakan duduk dulu Pinara, kayak gitu baru kita duduk ya. Kemudian ketika kita diberikan makanan, ambillah makanan yang terdekat. Jadi biasanya kalau kita berkunjung ke rumah teman atau saudara atau ke rumah siapapun itu, pasti di meja makan itu kan banyak makanan ya. Ya, mohon maaf Ustazah lupa mengetuk slide-nya. Ya, jadi ketika kita diberikan makanan, pastikan di meja itu biasanya disajikan beberapa makanan atau banyak ya, ada toples juga. Nah, ketika kita duduk di situ, di depan kita ada makanan. Nah, kita ambillah makanan atau hidangan yang terdekat. Jadi tidak perlu kita mengambil yang jauh di ujung sana. Misal kita di ujung sini ya, mau mengambil makanan yang jauh di sana, aku mau minta itu. Nah, itu kan
kurang membuat kurang enak dipandangnya juga ya. Jadi usahakan kita suka nggak suka dengan makanan yang di depan kita, kita hargailah apa yang sudah disajikan oleh tuan rumah, kita ambil yang terdekat dan dimakan ya. Nah, itu juga misalkan yang disajikan itu kita tidak ada yang suka seperti itu ya. Jadi kita nggak makan itu nanti membuat tuan rumahnya kecewa. Jadi usahakan tetap kita makan, ambil walaupun 1-2 ya. Itu akan menyenangkan hati yang kita kunjungi. Tuan rumahnya tuh pasti akan senang makanannya dimakan oleh tamunya seperti itu. Kemudian berikutnya bersikap sopan. Nah, sopan ketika duduk kita juga ada etikanya, duduk yang sopan, nggak boleh angkat kaki, nggak boleh bersedekap atau dan lainnya ya. Kita harus sopan dalam artian etika kita, ucapan kita harus dijaga sopan santunnya ya. Kemudian yang terakhir ketika berpamitan, ketika akan pulang kita berpamitan ya. Jadi ketika akan pulang kita nggak langsung pulang selonong seperti itu ya, tapi kita ucapkan, kita berpamitan hendak pulang, kemudian mengucapkan salam dan ketika tidak pandemi ya kita berjabat tangan, dicium tangannya ya. Seperti itu. Misalkan orang itu lebih tua dari kita jabat tangan dan cium tangannya orang tersebut. Contohnya kakek nenek kita atau kakak sepupu, tante, om, seperti itu ya. Itu tata krama saat berkunjung ya, bisa diterapkan nanti saat pandeminya sudah mereda ya. Kita doakan bersama-sama ya, semoga pandemi ini, wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ ketika sudah membaik kondisinya, maka pasti kita sangat rindu ya dengan dengan keluarga yang jauh atau kakek nenek ya. Nah, kita saat berkunjung terapkan tata krama yang sudah dipelajari ini ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi, tata krama saat menerima dan menyampaikan pesan. Ya. Kita juga sering ya dalam kehidupan sehari-hari kita dititipi amanat untuk disampaikan kepada orang lain. Jadi pesan itu atau amanat adalah perintah yang disampaikan melalui orang lain. Jadi kita diberikan pesan atau amanat untuk kita sampaikan kepada orang lain. Nah, dalam sebuah amanat, pesan harus disampaikan dengan baik. Pesan yang disampaikan tidak boleh ditambahkan atau dikurangi. Ya, jadi ketika kita disampaikan, kita menerima pesan dari ustadzah, misalkan ustadzah menyampaikan pesan A untuk disampaikan kepada ukhti ini, maka kalian harus menyampaikannya A. Tidak boleh ketika kamu diberikan amanat A, kamu menyampaikannya A, B, C, D, E, F, itu tidak boleh ya. Jadi contohnya, ukhti ustadzah titipkan ini buku untuk disampaikan kepada ukhti si A, seperti itu. Nah, nanti ukhti tersebut harus menyampaikannya, ini ada titipan buku dari ustadzah, nggak boleh ditambahin, misalkan suruh dikerjakan halaman ini, suruh dibaca halaman ini. Nah, karena ustadzah hanya menyampaikan untuk memberikan bukunya, tidak ada perintah lain ya. Jadi kita sampaikan sesuai yang orang itu amanatkan kepada kita, tidak boleh kita tambahkan atau kurangi. Jadi contoh tata krama saat menerima pesan dan menyampaikan pesan itu antara lain ya tidak boleh ditambahkan atau dikurangi, serta menggunakan tutur kata yang sopan dan baik ya. Misalkan ada sebuah peribahasa atau ibarat ya, ibarat saja kita dikasih pisang sama orang lain, kemudian kita memberikan lagi kepada orang lain itu ya, contohnya seperti ini. Ibu kamu memberikan kamu pisang. Nah, kamu untuk dikasihkan kepada orang lain, ini tolong pisang ini dikasihkan ke paman, seperti itu. Jadi kamu sampaikan ke paman pisang saja, tidak perlu menjadi kolak ya. Kalau kolak itu kan berarti kolak sudah diolah ya, dari pisang diolah, ada ditambahi, ada ubi, ada
ada singkong dan pisang tersebut dipotong-potong itu diolah jadi kolak, kita kasih ke paman. Itu contohnya saja ya. Jadi kalau kita dikasih amanat itu seperti itu, sampaikanlah sesuai dengan sesuai dengan yang diucapkan oleh si pemberi amanat. Tidak boleh kita menambahi atau menguranginya ya, karena itu sangat tidak dianjurkan dalam agama Islam ya. Itu untuk pembelajaran kita semua ya. Nanti kalian bisa menerapkan tata krama ini ketika pandeminya sudah membaik ya. Tadi ada 3 ya tata krama itu. Apa saja tadi ahi ukhti? Coba. Iya, tata krama dikelompokkan jadi 3. Yang pertama, tata krama saat berpapasan. Yang kedua, tata krama saat berkunjung. Dan yang ketiga, iya, tata krama saat menerima dan menyampaikan pesan ya. Itu diingat-ingat dan dipelajari juga apa itu tata krama, serta contohnya tata krama saat berpapasan itu apa yang harus kita lakukan, tata krama saat berkunjung itu apa yang harus kita lakukan, dan juga tata krama saat menerima dan menyampaikan pesan apa yang harus kita lakukan ya. Itu walaupun di tengah pandemi ini kita jarang bertemu dengan orang, kita terapkan dulu di lingkungan yang terkecil, yaitu di lingkungan rumah, di dalam rumah kita. Kepada kakak adik walaupun sudah dekat seperti apa, kita harus tetap ada sopan santunnya ya, apalagi kepada orang tua kita ya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan pada pembelajaran budaya Banyumasan kali ini. Apabila ada pertanyaan atau ada penjelasan yang kurang jelas, bisa WhatsApp ke Ustazah Hani ya, nanti Ustazah jelaskan lagi. Insya Allah nanti juga ada rangkumannya supaya untuk mempermudah kalian dalam belajar ya. Itu saja yang dapat Ustazah Hani sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu dalam tutur kata atau ada hal yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan ya. Ustazah cukupkan pada pembelajaran budaya Banyumasan pada hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.